Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salon Danu. Anak lanang potong rambut. Kita potong rambut. Pulang kerja, Pak? Iya tadi. Enggak. Habis sholat. Oleh. Habis sholat isya. Kok enggak lima apaan sih? Simpel. Mana? Ronda besok. Ini yang redup apa mataku yang ini toh? Oh, ini. Redup ya, Pak? Redup ini. Kurang terang ya? Kita ronda besok. Besok ya? Iya. Ya, jangan sampai apa. Ini kan yang pertama malam ini. Iya. Jadi kita yang kedua ya? Pak. Hidung kamu masih sakit enggak? Sakit enggak? Sakit enggak salsa hidungnya? Masa saya apa? Mimisan. Itu didorong mesin ayah jadi kebentur upin. Lagi sholat bercanda ceritanya. Tapi mau disamper lagi, Pak. Enggak, sisa sama sholat di rumah aja. Kamu kalau mau sholatnya di masjid sana. Gak boleh sama bapaknya. Mamanya nggak ada kok di situ, cuma bocah-bocah semua. Ada di belakang itu. Enggak ada yang gede, enggak ada yang tua, enggak ada. Anak-anak. Anak aja. Emak-emak enggak ada. Paling kalau mau ibu haji paling Subuh. subuh kan? Iya. Nah, kalau Haji paling subuh. pada pengajian subuh. Emak itu tinggal di sini lama seterusnya. Enggak. Itu udah pengen pulang mulu justru. Cuma kan belum kelar berobatnya. Ini kita tanggal 10 balik lagi. Masih belum jelas penglihatannya, ini masih ada bayang-bayang Yang atau sebelah kanan. kanan. Sekarang Ketara. Ah, Udah operasi. udah dioperasi Ini dua-duanya. yang satu masih bagus, sudah terang. Saya aja ngeliat kalau Qatar kayak sekarang di ininya operasinya bukan di laser, Bang. Kayak laser gitu. Enggak, nggak tahu deh. dikelet kali ya, Masa dikelet mata? Enggak lah. Diambil itu ya, itu kayak putih-putihnya. putih-putih ini. Tetap kerasa juga, tetap kerasa juga. Sakit. Dibilang nggak sakit juga sakit juga. Nggak pakai bius ya? Bius kayaknya. Kalau bius kan nggak itu. Kemarin juga kali, udah sampai 3 kali ini katanya. Sampai tahan bu gitu. Enggak, maksudnya kalau di bius Harusnya nggak kerasa ya, nggak terasa lah. harusnya. Tapi biusnya belum masuk mungkin, udah dikerjain. Kayak adik saya dulu waktu
usus buntu. Jadi dia dibius total tuh, ya kan. Cuman dia belum ini, masih terasa. Cuman dia udah nggak bisa ngomong, masih sadar. Jadi terasa dia ininya sakit, giran dia udah terasa sakit, nggak nahan, plek gitu dia, kayak pingsan. Mau teriak nggak bisa. Nggak teriak udah nggak bisa karena udah kaku, udah ini kan. Cuman dia penglihatan dia masih ini, masih sadar. Kalau dibius Dulu harusnya waktu anak udah saya sadar. dibius ya Danu yang langsung lock gitu aja. Masih di pangkuannya gitu. Yo, masih ingat aja kan waktu Danu kan dioperasi dulu tuh. Kalau saya, Masih umur 5 tahun. kalau saya kan dibius separuh tuh, ditanya tuh, terasa kakinya tuh, terus di ini jepit, terasa masih kayak dijupitin, kayak dia kayak terasa dipegang tuh, padahal dicubit kenceng. Kalau masih terasa, bilang terasa, masih terasa, nunggu lagi gitu. Nah setelah kaki saya diangkat-angkat tuh, kok kayak kaki saya tetep aja, padahal saya ngeliat kakinya dia udah diangkat-angkat, udah nggak terasa, baru dia ngerjain. Dulu Pak. Apa ngikutin kelas-kelasan itu. Adik saya dulu kan saya masukin kelas 2 Oh, yang waktu operasi. Nah, takutnya kalau kelas 3 kan ini juga kan beda itu. kelasnya itunya. Iya, harga itunya beda. Dari dokternya beda, dari biusnya beda harganya. Serem banget ya, masalah kesehatan permainkan gitu. Terus akhirnya ya udah deh saya ngambil yang kelas 2. Yang lumayanan ya. Iya. Terus saya suntik 250 antibiotiknya. Iya. Emang mahal Obat antibiotik. kecil tuh. Nah, kemarin Padahal nebus kecil. obatnya udah gede dong nih. Nah, ini 139.000. Yang buat tetes mata. Kan nggak ada tuh di rumah sakit, habis. Suruh beli di luar. Giran beli yang generik. Saya kan terakhir tuh, saya udah nggak dapet itu antibiotik, dari ini udah saya acak-acak semua tuh kan. Sampai sana tuh yang mana itu, Pramuka, rumah sakit itu. Taruh di kulkas gini. Terus akhirnya saya nyerah, balik lagi ke dokternya, gimana dok, ini saya udah nggak dapet. Ya udah, mau generik kata dia gitu. Ya udah deh, mau nggak mau, nggak tahu ya di bawah 100 yang generik kali itu. Sedangkan nyuntik 250 kali 3 setiap hari, pagi, siang, sore, 700 sendiri kan, 700 kali seharinya. Itu baru itunya kan, belum vitamin yang nggak makan tuh. Itu sekitar 450 udah satu kantongnya. Belum obat yang diminum dia. Itu tuh lekat itu benar usus buntu apa bukan sih Pak? Usus buntu, cuman udah mulai membusuk gitu dia, makanya dipotong, dibersihin dalamnya. Khususnya. Iya, dia udah ini. Kok Istilahnya. bisa sih ya? Ya orang dia di ini nggak mau berobat waktu itu kan, berulang kali udah begitu nggak mau, dia takut. Bilang aku coba aja USG, nggak mau juga. Kira udah ngerintih parah lah baru. Sama kayak Reja kan gitu. Harusnya mas kalau berobat itu emang harus dari Kan saya juga awal. operasi.
Reja juga operasi potong Kapan? dulu waktu masih magang. Hmm. Posisinya sama kayak adik itu, dia takut juga. Tapi ini sakitnya melilit kayak mana gitu di perut. Iya kan biasanya kalau emang kesakitan itu emang ke rumah sakit lah rohnya. Kayak kakak saya ya. Reja juga pas Yang nggak nggak pernah injak rumah sakit. Di dalahnya terus mau umurnya pendek tuh injak ke rumah sakit. Oh, yang ini yang meninggal. Yang ini yang di Banten. Seumur-umur nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah. Sekali mau sakit minta saya nyanyi bawa ke rumah sakit nih gitu, kuat gitu. Minta sendiri. Karena yang merasa nggak kuat. Kalau teman saya nggak mau berobat, nggak mau ke rumah sakit, tapi ini obat dia nggak mau. Sekali sakit langsung nggak ada. Ke rumah sakit, kira jalan ke rumah sakit, mungkin dia udah ini nih, udah sadar nih, dia ini di mana kata dia, di rumah sakit, ya mungkin dia karena udah pemikiran dia takut ya, udah di rumah sakit udah ini drop mungkin kali dia kaget takutan. Harusnya dibilangnya di mana nih, surga gitu. Kan dia pingsan nih dari jatuh geblak. Narto kan ke rumah sakit anti banget itu. Anti banget ya. Dia pun sakit juga ditahan. Tetap nggak mau berobat, minum obat juga nggak mau. Mending pulang ke rumah. Dengan istirahat. Kalau nginep dia pakai apa yang koyok itu loh, mending ditempelin koyok dia palanya. Oh iya. Kalau sakit-sakit pakai gituan. Nah, pakai gituan. Tapi Iya, di kanan kirinya itu.
keluar itunya. Dakinya pada keluar, orang mandinya cuma cipik-cipik. Jadi kayak luluran tuh. Boro-boro luluran. Ya, ini jadi kayak luluran. Udah enggak Orang tadi, dia mau mandi nggak pernah pakai sabun, Mang. tadi habis bersihin itu apa debu-debu di sono Nempel. yang bekas bongkaran padahal udah mandi sampai basah kuyup baju. Kerasa kan ini ya. Gejala-gejalanya Oh elah lah itu loh banyak banget Pak. apa biar bersih. Pakai minyak lentik ya? Iya. Yang bagus sih nyekot sih. Minyak lentik yang bikinan maksudnya. Bikin sendiri. Iya. Cuman kalau nggak ditutur rapet dia ini Bau. ada baunya. Wangi. Wangi. Taruh di ini kulkas. Awet dia. Ya kalau nggak ditutup itu mah bau wangi. Jadi ibu saya sering bikin terus itu. Oh dulu zaman masih almarhum tuh ibu di kampung itu kan banyak kebun ya, banyak pohon-pohon itu kelapa. Oh. Jadi keluarga saya mah nggak pernah beli minyak. Bikin. Minyak bikin. Kan banyak itu ya, banyak apa tuh kelapa. Musim dulu kalau. Cuma kan zamannya dulu ya ada itu tuh. Ada tukang siapa tuh namanya Bidaswi itu, ya Allah almarhum mudah-mudahan jadi semua kebaikan, udah almarhum. Udah aman. Wah udah lama, udah saya masih kecil dia udah nggak ada. Cuma kayak bagaimana ya orang yang istilahnya kayak orang terbelakang gitu, nggak punya suami kan. Cuma itu tenaganya kayak cowok. Kalau di rumah itu suruh bantu itu apa tuh? Parut kan itu gede tuh bakut gitu kan. Jadi namanya banyak ya. Jadi dibikinin rumah sama masyarakat situ gitu kan. Biarpun kecil, dibikinin rumah sama warga. Kalau di kampus saya mah gitu Mbak. Kayak orang-orang yang nggak mampu gitu, pada ini gotong royong. Bagus lah. Dibikinin rumah seperti itu, udah punya tempat nih Jadi bikinin. orangnya ini apa kalau kayak gitu berarti apa ya? Menolong orang yang susah itu. Jadi pokoknya ketahuan seperti rumahnya udah rusak, udah ada yang gak nyari duit lah istilahnya. Itu pada gotong royong. Biarpun rumahnya dari kayu gitu maksudnya, tapi kan bagus lah. Kalau saya yang dulu ya masih kayak gitu sih sebetulnya. Jadi asal kita udah punya bahan, udah dikeroyok. Nggak bikin. Iya. Masih bikin itu juga begitu yang bata merah. Pada dikeroyok, pada ngikut. Bantuin. Sampai nutup. Kalau udah nutup udah kelar. Nanti tinggal tukang berapa gitu yang benerin lagi. Gitu doang. Dari gali pondasi tuh sampai tutup kapnya. Itu sakit banget, kaku rasanya itu. Apa karena saya nunduk terus ya kerjanya ya? Yang bikin itu Udah kerjanya nunduk. Oh, Megangin HP terus itu lehernya. bukan HP mah enggak. Kaku. iya, Proses kop tadinya kan saya nggak pernah proses kop, sekarang prosesin terus. Orangnya udah pada nggak ada, iya. Kalau di PHK dipindah pada dipindah. Ada dipindah-pindah. atau kesempatan karyawan kontrak kita Eken. Udah habis malah ini kurangi Oh, yang kontrak.
pada dihabisin kelebihan orang. Oh, Memang berapa komentar itu? 8 pas. Kalau perut buncit itu resikonya kan banyak loh katanya. Eh, Buncit itu Jangan minum air dingin manis. Bapak memang nggak pernah. Enggak ya? Biarpun kalau minum air dingin, biarpun yang penting agak manis nggak apa-apa. Kalau air teh ya manis, Jangan. tapi nggak Jangan manis pas- banget. Bukan air dingin. Bukan air dingin, oh nggak apa-apa. Bukan ngeteh maksudnya kalau mau berangkat kerja itu kan ngeteh. Ini air dingin itu bukan, pokoknya bikin teh tapi nggak manis banget, manis 1 sendok gulanya. Nah itu tadi dengerin di itu tuh katanya resikonya kalau yang perut buncit itu apa? 1, kolesterolnya tinggi. 2, hipertensi, betul itu. Terus yang ketiga bisa lari ke ginjal karena kan banyak lemak, numpuk lemak itu. Ya itu, resikonya banyak deh. Pengebuk gitu Kalau yang perut-perut buncit kayak gitu sering suruh itu jalan kaki, harusnya. olahraga sehari itu berapa menit gitu. Nah dalam jangka seminggu itu bisa 150 menitan lah gitu. Lah aku kerjanya jalan kaki terus. Ngelilingin pabrik. Iya, udah ngontrol, udah ini gitu. Itu resikonya. Masa itu. sampai di rumah suruh jalan kaki lagi? Perut buncit. Itu berapa hektar itu yang saya lewati di pabrik. Tapi kan yang bisa ngukur kan diri sendiri. Ya kita udah cukup nggak ada jalan. Itu aja sih sebenarnya. Kan namanya sakit nggak pandang bulu. Biarpun dia dokter, kalau waktunya sakit aja. Sakit. Heeh. Ini Pak Selamat dulu kayaknya itu kecapean gara lari terus itu. Justru kalau udah sepuh Udah itu, tua itu jangan lari kayak lari gitu. jalan sebetulnya. kaki santai gitu. Yang penting pernapasannya aja, ngatur pernapasan. Beda sama teman saya yang sering lari. Nah, Namanya Pak Sugeng, sampai sekarang tuh ya biasa karena udah dianya terbiasa walaupun udah tua lari juga dia tetap sering lewat sini. Rambutnya gondrong, giginya udah pada ompong. ya, Tinggalnya di belakang puskesmas itu. Tapi menurut bapaknya sama punya Pak Budi, gedean Pak Budi. iya ya. Padahal Pak Budi sering olahraga ya. Olahraga seminggu sekali, pun tangkis doang. Kalau Pak Budi itu ini sarapannya sama kayak bapakku, begitu gorengan, beli kue, beli ini, terus bikin kopi kayak kopi susu begitu, terus dimasukin kamar. Nah habis sarapan itu tidur, Oh, berarti nggak boleh tidur pagi. di kamar. Pagi-pagi jangan tidur harusnya. Terus ntar jam Jadi kalau mau tidur ntar siang. itu habis muter-muter masih Cia tuh, nah itu Cia udah tak ambil sama saya, tidur di kamar. Oh, nggak boleh sebenarnya. Itu bisa kena stroke itu. Tidur di kamar sambil nonton TV, kadang ya memang ketiduran sambil nonton TV, kan lama-lama ketiduran Kalau di kamar ada TV juga. tiap hari itu. Terus ntar agak siangan jam 11 atau jam berapa buka kulkas, bikin teh pakai es batu. Nikmatin hidup. Iya benar, makanannya enak-enak, saya
udah makannya udah nggak bisa makan enak kalau gitu. Jadi, Kata saya jangan dipantang banget gitu, kata saya gitu, makan mah boleh biar badannya nggak lemes, kata saya gitu. Makan kayak ikan ya boleh lah nyomot, kalau nggak berani separuh ya seperempatnya. rasain aja. Rajin loh tapi itu Kalau ikat yang sebelah kalau kanan pagi Sini. Itu sakit ya? ngitungin apa marut wortel, airnya diminum, Iya. terus nggodokin apa lengkuas, rajin dia. Cuma minum obatnya yang nggak nahan, saya mah sekali minum pagi itu 9, Usai. terus ntar siang 9, sore 9 lagi. Iya. Itu sehari udah berapa itu, mana harus tiap hari ya sampai kok ada bosan mang. Kapan saya akan minum obat katanya, tiap hari begini, kasihan lihatnya kadang. Terus kata saya gitu, katanya kan ginjalnya udah bagus, masa udah dikurangin obatnya ya, kalau udah yang udah bagus kan harusnya udah nggak usah minum. Tapi itu obatnya masih. Mungkin buat yang lain kali mbak. Biasanya kan gitu. Sampai si Tini juga bilang, emang itu pak, itu katanya yang penyakit ini udah sembuh, kenapa obatnya tidak di itu katanya. Harusnya dikurangin dong, berkurang gitu, yang udah sembuh itu udah nggak minum. Masa ini masih diminum aja. Kalau yang darah tinggi mah emang harus terus minum obat. saya udah berhenti. Hah? Saya berhenti sehabis itu tuh yang covid tuh kan, itu kan saya minum terus itu kena covid tuh. Terus karena saya kan nanya dokter tuh, Ya kakak saya juga kalau periksa normal terus ke darah itu ya. sebetulnya itu Tensinya. kan saya nanya tuh, sebetulnya itu darah tinggi harus diminum setiap hari atau enggak, saya kan gitu. Terus Katanya harus Katanya. terus diminum kalau emang udah punya gejala darah tinggi. terus dia jawab, sebetulnya itu kan buat nurunin darah tingginya ya. Iya, makanya bapak harus punya buat yang tensi darahnya. Biar tahu. Nah itu makanya kalau lagi tinggi diminum, kalau lagi pas normal ya udah normal gitu. Oh, kita harus Iya, kan gitu. misalnya kan kalau tensi itu kan Makanya turunan ya. salah selama ini suruh minum tiap hari itu. Kalau pas tinggi ya diminumin, kalau pas lagi nggak tinggi ya nggak usah. Gitu kan gitu. Nah katanya suruh minum terus. Iya. Kalau yang punya darah tinggi gimana sih pak? Gua Iya, jangan berhenti. Gitu. nanya juga akhirnya juga begitu dia jawabannya. Tapi kecuali yang udah dosis tinggi ya nggak tahu ya. Bisa jadi kalau dosis tinggi harus minum terus karena dia udah tinggi udah sampai 200-an kan. Kita kan masih 60 paling tinggi. Nah, 140. Hampir 200. Apa tuh? Darah tinggi, darahnya Tinggi loh, Mbak. 100. Saya aja cuma 195 saya. Berapa gitu. Ah, terus kata dokternya gini, ibu punya riwayat darah tinggi. Dulu waktu mau lahiran anak saya yang pertama, tapi usia saya baru 22, kata saya itu 150, itu udah terhitung darah tinggi ya? Iya. Kalau usia muda segitu. Iya. Nah, terus awalnya Kalau udah itu, udah kata tua saya memang gitu, wajar. aku awalnya punya darah tinggi itu, dok kata saya gitu, sejahtera itu. Nah ini itu ditensi 180 berapa gitu. Emang tapi agak pusing mah. Pernya berapa? Pernya Per 100 per 90 berapa gitu. iya, yang biasanya kan yang itunya pernya. Yang tingginya jangan sampai tinggi. Tapi punya saya juga kayaknya sih tinggi juga sih pernya itu, makanya dibilang itu nggak pusing, enggak katanya, cuman rasanya badannya kayak digebukin. Tinggian kali obatnya. Enggak, kasih over yang kecil kok, kasih yang berapa tuh ya,
10 kali. 500. Yang 10 jangan yang. Yang berapa ya? Yang 5. Kasih yang 5. Iya. Habis minum obat itu malah kepalanya cenut gitu. Alah malah sakit kepalanya habis minumin obat itu. Kemarin lagi tensinya tinggi malah enggak, ya itu justru yang bahaya katanya. Oh enggak, pusing. Kalau kakak saya karena nggak tolong dia karena udah tinggi. Obat nggak pernah minum. Kalau pas lagi ini banget baru dia minum. Sampai pecah itu ini. Pembuluh darahnya yang di kayaknya yang di otak ya. Orang dia sampai dari ini juga keluar ya, dari kuping darahnya. Saking udah Atau meninggal. bodohnya pecah ya. Iya. Pecah kalau pembuluh darah ya. Kayak nyumbat gitu dia. Nggak ngompal kan. Saya orang yang banyak duitnya kayak bisa kena darah tinggi ya. Karena makan enak terus. Kenapa? Padahal kakaknya dia tuh banyak duitnya. Makan enak terus masalahnya. Makan itu. Enggak sih. Makanannya juga. Apa ya di Jadi ininya pelipisnya dia pecah, bolong. Sininya nih. kalau situ mah nggak masalah. Enggak, iya siapa tahu itu kan ininya dia apa aliran darahnya jadi itu kan di sini kan rawan nama ini nih pembuluh darah. Rumah sakit model lama kan tahu sendiri, cuma ditutup doang nggak pakai ngapain kan enggak. Memang udah takdirnya ya mang. Udah takdirnya segitu. Dia bisa berusaha. Iya, udah takdirnya segitu. Umurnya. Kadang memang kan buat ini pelantara. Biasanya kayaknya. Oh, Kenapa kayaknya mau gitu. dikerek gitu? Hah? Iya. Mau. Mau bunyi ya? Sakit nggak? Kerek enggak. Ini kan yang bu ya? sebelah sini doang tadi yang Itu baru dia kurang kenceng dikit tadi. Kurang ini tadi kurang mantap. kalau saya mah takut. Langsung enteng rasanya kalau di Iya, rasanya gitu. buat tengok enak. Ya. Makasih ya, Pak. Makasih ya. Ya.